Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Bersama saya Ustadz Ahong. Semoga antum semua sehat selalu. Nah, setelah kemarin saya buat konten tentang Bapak Suginur yang menyatakan bahwa hewan itu bisa jadi ulama. Nah, dan banyak juga yang mengkritik. Ternyata Bapak Suginur tidak menerima bahwa penafsirannya itu keliru. Nah, permasalahannya itu adalah yang ditafsirkan oleh dia itu Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan tanpa memiliki keilmuan yang jelas. Nah, ini video Bapak Suginur yang ngotot katanya hewan itu juga bisa disebut ulama. Karena saya ngomong sama cebong-cebong yang di YouTube itu. Katanya saya salah tafsir. Siapa yang takut kepada Allah itu ulama. Mau manusia, mau binatang. Katanya saya salah tafsir. Nih sekarang tak jelaskan ya. Kalau saya sampai detik ini merasa benar, kamu mau apa? Kamu mau apa? Perhatikan. Kalau salah saya tetap diprotes ya. Saya kemarin lihat video Discovery. Lihatlah banyak itu di YouTube itu. Cak, ayo kita analisa. Ada buaya. Tak tampilkan bila perlu videonya. Ada buaya makan sapi. Itu mulutnya buaya itu sudah masuk ke separuh tubuhnya sapi itu. Sapinya sudah lemes, gak berdaya. Menurut hukum alam, menurut hukum rimba, menurut hukum buaya, nggak ada rumusnya sapi itu dilepas. Itu sudah mati sapi itu, udah masuk itu separuh perutnya itu. Mungkin Anda lihat videonya ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba dilepas lagi sama buayanya? Nggak jadi dimakan. Buayanya kemudian pergi, sapinya pergi. Kenapa? Ternyata setelah dianalisa, setelah diriset, ternyata sapinya hamil. Buayanya seolah-olah ngerti kalau sapi itu hamil. Nggak jadi dimakan sama buayanya. Karena di dalam perut sapi itu ada janin. Menurut saya itu ulama. Menurut saya. Kamu pakai ya nggak iya. Nah, seperti kita lihat video tadi, pertama Bapak Suginur beralasan bahwa ada seekor buaya yang memakan sapi, kemudian sapi itu tidak atau masih hidup di dalam perut buaya, kemudian dikeluarkannya lagi dari perut buaya tersebut. Nah, katanya setelah diteliti sapi itu sedang ada janinnya di dalam perutnya. Nah, dalil itu menjadikan atau membuat Gus Nur percaya atau meyakini bahwa hewan itu ada yang ulama. Jadi dalilnya buaya kemudian memakan sapi dan dimuntahkan kembali karena di dalam sapi tersebut ada janinnya. Artinya buaya ini masih punya hati gitulah. Nah, padahal semua makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu diberikan insting oleh Allah. Nah, itu bukan nggak ada kaitannya dengan ayat wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu. Yang terakhir innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan ayat itu. Nah, dia hanya cocokologi. Nah, permasalahannya yang disampaikan Bapak Suginur itu kan
ayat Al-Quran, kemudian dia tafsirkan seenaknya sendiri. Kalau bukan ayat Al-Quran, ya nggak masalah, mau ditafsirkan seperti apapun. Nah ini masalahnya ayat Al-Quran. Nah sementara ulama itu menyaratkan kalau mau menafsirkan Al-Quran itu ya harus bisa bahasa Arab, jangan lihat terjemahan saja. Selain bisa bahasa Arab, ngerti hukum fikih, ngerti usul fikih, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ilmu-ilmu kebahasa Araban seperti ilmu balaghah. Nah, oleh karena itu, eh, ya menurut saya sih terlalu sombong Bapak Suginur itu. Jadi diingatkan oleh orang lain, tapi dia malah ngeyel. Nah, kemudian eh, Kamakola Gus Nur gitu. Dia merasa dirinya paling benar gitu kan. Jadi diingatkan itu tidak terima. Nah, ini Bapak Suginur selalu ceramah kemana-mana. Ketika ada orang yang mengingatkan, dia malah eh, sensi. Dia malah tidak terima. Dia malah bilang, wah rekamannya pakai HP aja belagu begitu. Padahal kan nggak ada kaitannya rekaman atau apa. Rekaman pakai HP atau apa kalau isinya bagus, ya nggak ada masalah. Justru eh, baik untuk masyarakat. Nah ini kan masalahnya dia bawa-bawa agama, kadang memprovokasi umat, nah, terus dan banyak pengikutnya tidak sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Suginur itu ternyata ya memprovokasi umat. Dan salah tafsir yang disebutkan itu ya sangat fatal karena Al-Quran yang ditafsirkan, bukan kitab-kitab ulama. Kitab ulama saja bila salah ditafsirkan itu su'ul adab, ini apalagi Al-Quran. Nah oleh karena itu ya sadarlah Bapak Suginur dan para orang-orang yang mengikutinya, kalau ada kekeliruan ya diingatkan. Nah itu dari saya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.